Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama merenungi tema penting yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini, yaitu menjadi muslim sejati di era modern. Di tengah kemajuan zaman yang begitu pesat, bagaimana kita bisa menjaga identitas kita sebagai seorang muslim yang sejati? Yaitu yang pertama, memahami arti muslim sejati, yaitu menjadi muslim sejati bukan hanya soal status, bukan hanya soal nama yang kita sandang. Menjadi muslim sejati adalah sebuah komitmen untuk mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Seorang muslim sejati akan memiliki iman yang kuat, akhlak yang baik, dan hati yang tulus dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya kita diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menjadi muslim sejati berarti memperbaiki akhlak kita, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang tua, saudara, dan sesama. Dengan akhlak yang baik, kita dapat mencerminkan Islam yang indah dan damai. Yang kedua, menghadapi tantangan zaman modern. Saudaraku yang dihormati Allah, kita semua tahu bahwa zaman sekarang penuh dengan berbagai tantangan. Arus informasi begitu deras, teknologi berkembang dengan cepat, media sosial menawarkan gaya hidup yang seringkali jauh dari nilai-nilai Islam. Sebagai muslim, kita perlu memiliki filter yang kuat dalam menyaring informasi dan hiburan. Bagaimana caranya? Mulailah dari hal kecil seperti memilih konten yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang dapat merusak akhlak dan iman. Rasulullah bersabda, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Segumpal daging itu adalah hati. Maka marilah kita jaga hati kita dengan baik. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak melupakan kehidupan dunia, tetapi juga tidak boleh meninggalkan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna karuna kana min qaumi Musa fabaga alaihim wa atainahu minal kunuji ma inna mapatihahu latahu bil usbati ulil quwati ijqala lahu qaumuhu la tabra innallaha ya yuhibbul farihin. Dan carilah pada
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Sebagai seorang muslim, kita harus pandai mengatur waktu antara pekerjaan, ibadah, dan kehidupan sosial kita. Di era modern ini, banyak dari kita mungkin sibuk bekerja atau belajar. Namun, jangan sampai kesibukan tersebut membuat kita lalai dari ibadah kita seperti sholat dan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang berbahagia, kita sering mendengar bahwa Islam adalah rahmatan illal alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya kehadiran kita sebagai muslim harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Bahkan lingkungan kita menjadi muslim sejati berarti menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat. Rasulullah SAW adalah teladan dalam memberikan kebaikan kepada sesama, dan kita sebagai umatnya harus mengikuti jejak beliau. Mulailah dari hal kecil seperti peduli pada tetangga, menjaga lingkungan, dan membantu orang tua membutuhkan. Dengan cara ini kita dapat membenarkan nilai-nilai Islam yang penuh kasih dan kedamaian. Yang kelima, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Salah satu tantangan lain di era modern adalah semakin lemahnya persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Individualisme menjadi lebih menonjol karena teknologi yang membuat kita sering kali sibuk dengan dunia masing-masing. Namun, Islam mengajarkan pentingnya ukhuwah. Ukhuwah Islami bukan hanya persaudaraan karena hubungan darah, tetapi juga karena keimanan. Oleh karena itu, mari kita perkuat persaudaraan kita dengan saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Yang keenam, berdakwah dengan bijaksana di era digital. Teknologi telah membuka banyak peluang untuk berdakwah, namun berdakwah di era digital memerlukan kebijaksanaan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdakwah dengan cara yang hikmah, yaitu bijaksana. Gunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pesan kebaikan, bukan untuk mencela atau mengkritik dengan kasar. Sampaikanlah ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, sehingga orang lain dapat merasakan kedamaian dalam Islam. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri agar apa yang kita sampaikan sesuai dengan yang kita lakukan. Yang ketujuh, memperkuat hubungan dengan Allah. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah. Sehebat apapun tantangan dunia modern, seorang muslim sejati selalu menjadikan Allah sebagai sandaran utama. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, zikir, dan doa, insya Allah kita akan lebih tenang dan kita akan selalu mendapatkan petunjuknya. Demikian beberapa poin yang bisa kita jadikan renungan dalam menjadi muslim sejati di era modern ini. Tantangan pasti akan selalu ada, tetapi dengan keyakinan, kesabaran, dan usaha yang sungguh-sungguh, kita dapat menjalani kehidupan yang sesuai ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus berpegang teguh pada agama ini dan menjadikan kita sebagai muslim yang sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja
yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.